Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 25 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semuanya Menjadi Indah. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 8 ayat 18 sampai dengan ke-20. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami punya iman dan pengharapan bahwa semuanya akan menjadi indah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Semuanya akan menjadi indah adalah sebuah sikap optimis yang tidak dibuat-buat. Tapi ini adalah sikap optimis, pengharapan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Semuanya itu akan jadi indah. Tentu kita tidak berbeda dengan para motivator-motivator yang umumnya hanya menghasilkan sebuah pemahaman positive thinking ke depan bahwa semuanya akan menjadi indah. Akan jadi indah atau tidak indah mungkin bukan menjadi masalah, tapi sikap optimis itu menjadi utama. Tetapi kalau di dalam Tuhan, sikap optimis itu dengan sebuah kepastian bahwa nantinya akan menjadi indah, bukan kemudian semoga menjadi indah. Di dalam firman Tuhan yang penuh dengan kepastian tidak ada yang namanya kata semoga. Karena semoga itu adalah kemungkinan. Bisa tercapai ataupun tidak tercapai. Bisa berhasil atau tidak berhasil. Bisa sukses atau tidak bisa sukses atau gagal. Tetapi kalau kepastian itu pasti berhasil, pasti sukses, pasti indah dan pasti mencapai kepada tujuan. Itu yang disebut dengan pengharapan di dalam Tuhan. Waktu kita membaca dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat 18 seterusnya, maka di sini dikatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan penderitaan zaman sekarang ini? Secara teologis kita paham dan tahu bahwa penderitaan disebabkan oleh setelah manusia jatuh dalam dosa. Penderitaan disebabkan karena manusia memilih jalan yang keliru, jalan yang salah, jalan yang sesat. Sama seperti anak yang hilang, memilih meninggalkan rumah bapa, masuk ke dalam kesenangan sementara, akhirnya jatuh ke dalam kesengsaraan kemiskinan. Itu memberikan sebuah gambaran bahwa kesengsaraan kemiskinan, penderitaan. Jatuh miskin itu artinya tidak memiliki apa-apa. Dan jatuh miskin itu berbicara tentang penderitaan. Tidak hanya bersifat kemiskinan itu, tidak punya uang. Lapar makan, tapi artinya penderitaan segala sesuatunya sampai kemudian kematian kekal. Itu adalah kemiskinan. Kemiskinan artinya tidak ada lagi hal yang indah di dalam hidup orang yang bersangkutan. Semua yang indah itu hilang. Itu arti daripada penderitaan. Dan firman Tuhan berkata penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau saat ini kita mengalami penderitaan, kalau saat ini kita mengalami kesusahan, kalau saat ini kita mengalami berbagai macam problem hidup, janji firman Tuhan itu dikatakan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya akan itu pasti akan dinyatakan suatu hari nanti. Saat ini kita masih bergumul dengan penderitaan. Kalau kita berbicara tentang penderitaan sahabat seperjalanan, setiap kita masing-masing punya penderitaannya masing-masing. Ada keluarga yang menderita bukan karena kurang uang, tapi tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu penderitaan tersendiri. Ada orang yang bisa menghasilkan keturunan, mungkin anak seperti zaman dahulu, seperti kelinci, anaknya 12, tetapi dengan mudah menghasilkan anak, tapi kemudian tidak bisa menghidupi kecukupkan nafkah daripada anak-anak tersebut. Itu pun penderitaan. Kebahagiaannya banyak anak, penderitaannya tidak punya uang. Yang satu lagi kebahagiaannya punya uang tapi tidak punya anak. Setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Sahabat seperjalanan, apalagi penderitaan kita. Mungkin kita terikat oleh penderitaan masa lalu. Kita pernah salah jalan. Lalu kita dicap seperti orang yang tetap walaupun kita sudah berubah, kita sudah dianggap lalu diberikan cap orang buruk. Misalkan orang yang terkena masalah kriminal hukum satu dengan lain sudah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan keluar, tetap saja disebut sebagai narapidana walaupun mantan narapidana. Lalu kesan itu tetap akan melekat di dalam diri seseorang dan orang tidak melupakan. Jangan pakai dia, dia pernah di penjara. Jangan pakai dia, masa lalunya dia buruk. Jangan pakai dia, dia seorang pemarah. Walaupun kita sudah berubah.
kita sudah berjuang di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, itu juga menjadi sebuah penderitaan. Kalau kita berbicara tentang penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup, ada banyak aspek. Indahnya ada pada kita, tetapi itu menjadi penderitaan buat orang lain. Tetapi penderitaan kita mungkin di orang lain tidak terjadi. Setiap kita punya warna kehidupan masing-masing, setiap kita punya lika-lika hidupnya masing-masing, setiap kita punya cerita dan juga sejarah hidupnya masing-masing. Setiap orang punya keindahannya, setiap orang punya kesusahan kalau hidup di dalam dunia ini. Tapi suatu hari kelak nanti yang firman Tuhan katakan, tatkala kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita, maka dengan sangat rindu seluruh makhluk akan menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Biarlah sahabat perjalanan dalam setiap kesusahan hidup kita, kita terus akan mendapatkan penghiburan dari dan kekuatan dari Allah. Itu janji Allah, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menguatkan kita pada saat lemah, Tuhan akan mengangkat kita pada saat terjatuh, Tuhan akan memberikan terang pada saat kita berada dalam kegelapan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera pada saat kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan kegelisahan. Semua yang baik dalam menghadapi penderitaan di dalam dunia ini, Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita mau menerimanya atau tidak. Kita akan berlari datang kepada Allah, atau kita berlari mencari cara penyelesaian hidup dengan caranya masing-masing. Maka itu menjadi sebuah pilihan. Tetapi suatu kita berada di dalam Allah, kita tekun di dalam doa, kita tekun dalam belajar firman, kita tekun terus memegang janji Allah, maka semuanya itu akan jadi indah. Apa yang dikatakan firman Tuhan, semuanya satu hari kelak nanti akan jadi indah. Keindahan itu pun juga bisa kita nikmati saat sekarang. Bukan berarti saat ini menderita, maka totally seluruhnya penderitaan, maka semuanya buruk, semuanya gelap. Tidak demikian. Karena kegelapan, keburukan, penderitaan, kesusahan seringkali bukan esensi penderitaan itu. Tetapi seringkali karena cara berpikir kita, hati kita yang penuh dengan kegelisahan, ketakutan, patah semangat, patah arang, tidak punya harapan, atau dengan kata lain tidak mempercayai Allah sebagai sumber yang memberikan keindahan yang sempurna nanti. Tapi saat sekarang kita masih bergumul dengan dosa, masih hidup di dalam dunia ini, yang firman Tuhan katakan dengan sangat rindu seluruh makhluk, nah suatu hari nanti akan menantikan bahwa saat anak-anak Allah itu akan dinyatakan. Biar hidup kita sahabat perjalanan dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi dengan memegang janji Allah, bahwa semuanya itu akan jadi indah. Setiap orang punya kesusahan, setiap orang punya cerita, setiap orang ada sisi bahagia, setiap orang ada sisi kemudian juga duka citanya. Itulah paket kehidupan, tapi paket yang lengkap akan kita terima satu hari kelak nanti sewaktu kita bertemu dengan Tuhan nanti. Saat ini mungkin paketnya tidak lengkap karena ada di dalam dunia yang berdosa. Percayalah, semuanya akan jadi indah. Tetap tersenyum, tetap bersyukur, tetap berdiri tegak, tetap memegang kebenaran firman Allah. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan engkau. Tuhan akan memimpin engkau menjadi para pemenang-pemenang. Semuanya akan menjadi indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Kami beriman, kami percaya semuanya di dalam Tuhan akan menjadi indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.